Hidup kamu banyak masalahnya, dari masalah satu selesai ada masalah lagi, selesai masalah lagi, dan gak ada habis-habisnya. Kalau kamu ngerasa seperti itu, this episode is for you. Hai, I'm Vinda, aku seorang coach dan hipnoterapis yang aku selalu sebut diri aku sebagai your growth partner. Sebagai coach itu dan hipnoterapi is just tools, tapi aku selalu percaya bahwa ilmu yang Tuhan berikan kepada aku itu bukan berarti aku lebih, tapi hanya sebagai amanah agar aku bisa share ini ke banyak orang agar mereka dan kamu bisa menjadi manusia lebih tenang dan bisa menjadi diri kamu yang terbaik. Karena topik ini menurut aku sangat-sangat relevan di kehidupan kita akhir-akhir ini yang lagi berasa in this economy ya kan, kata-kata anak Gen Z tuh katanya kan. In this economy kayaknya kehidupan tuh lagi seperti ini gitu kan. Memang ya kita tidak bisa pungkiri bahwa memang kehidupan lagi banyak turbulence-nya. Tapi percayalah apapun yang diberikan oleh Tuhan itu pasti ada baiknya. Nah, sekarang hari ini kita akan pelajarin bagaimana sih kita itu bisa menghadapi dunia yang full of turbulence, ya lagi banyak lika-liku ini, bisa menghadapinya dengan baik, lebih tenang dan even bertumbuh di sini ya. Oke, bismillah. Jadi sebenarnya insights ini akan sangat related dari satu verse yang aku temukan dari salah satu surat yang paling aku suka di dalam Al-Quran. Nah, sebelum aku membahas lebih dalam, aku percaya banget apapun yang aku sampaikan ini masih bisa kok related untuk orang yang bukan non-Islam. Karena aku percaya banget apa yang kita dapatkan di sini bisa seperti oksigen gitu ya, bisa bermanfaat untuk siapapun dan bermanfaat untuk dirimu juga. Oke. Nah, jadi salah satu quote yang aku dapatkan ini adalah dari Al-Insyirah, mmm, ayatnya itu nomor 7 sama 8 ya, yang disebutkan bahwa kalau kamu sudah selesai dari suatu urusan, bersungguh-sungguhlah dalam urusan berikutnya. Jadi kayak menurut aku pas waktu aku pertama kali nemuin hal ini tuh kayak bener-bener, "Hah, Islam ini sudah memberikan productivity hack dari kita, eee, dari zaman dulu lah ya, dari zaman dulu." Dan itu adalah sebagai pesan untuk kita bagaimana nih, salah satu cara agar kita bisa sukses, tenang dalam menjalani hari-hari. Dan ayat terakhir yang diberikan adalah, "Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap." Oke, kita akan bantu uraikan ini perlahan-lahan, semoga Allah mudahkan ya. Oke, bismillah. Jadi, kita itu harus lihat loh bahwa dalam kehidupan kita ini, ya memang normal punya kesulitan, memang normal punya permasalahan, karena itulah hidup. Kalau namanya ya santai terus, bener-bener nggak ada permasalahan sama sekali, ya itu nanti ada waktunya. Hopefully di surga ya kita akan bertemu sama-sama, amin. Tapi memang dalam kehidupan ini ada gunanya kenapa Tuhan itu tuh beri kita permasalahan. Sebagai pembelajaran atau sebagai ujian. Nah, pembelajaran dan ujian tuh sebenarnya kan berdekatan ya. Ujian di sini tuh bukan sebagai apa ya, hukuman. Kalau aku melihatnya itu bukan hukuman. Karena Tuhan itu tuh baik banget loh. Selalu disebutkan bahwa Tuhan itu kan sayangnya tuh lebih besar dibandingkan sayang ibu kepada anaknya. Nggak mungkin kan kayak Tuhan itu memberikan kita ujian itu untuk menyusahkan kita, untuk memberatkan kita, tapi pasti ada pembelajaran yang harus kita dapatkan dari situ, atau kita membuat diri kita menjadi lebih besar lagi dan lebih kita grow dalam proses tersebut. Indah kan kalau kita melihat proses itu seperti itu. Jadi, memang ketika kita sudah memiliki lensa perspektif yang sama dalam melihat sebuah permasalahan, itu akan lebih memudahkan kita dalam melewati permasalahan tersebut. Dan bagaimana caranya kita menjalankannya? Ya pertama, harus selesaikan dulu nih satu urusan ke urusan lainnya. Jadi satu-satu dulu nih, baru masuk dari satu urusan, selesaikan urusan berikutnya, tapi hati tetap kepada Tuhan. Memang ya permasalahan kita kan kalau misalnya ngelakuin pekerjaan gitu yang bikin kita takut tuh apa? Hasilnya. Gimana ya kalau kita hasilnya ini nggak sesuai dengan keinginan kita, atau tidak sesuai dengan keinginan bos, tidak sesuai dengan keinginan orang tua kita. Takut takut takut. Nah, yang sebenarnya Tuhan ingatkan kepada kita bahwa tugas kita itu hanya berusaha.
Tanggung jawab manusia adalah berusaha sebaik-baiknya, semaksimalnya yang kamu bisa. Hasil bukan urusan kita, itu udah urusan Tuhan. Dan luruskan niat kita. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita ngelihat dari perspektif neuroscience, yang otak kita ini sebenarnya memang didesain untuk melakukan satu hal dulu, bukan langsung lompat ke hal lainnya. Jadi yang orang multitasking itu sebenarnya nggak bagus. Karena apa? Ketika kita multitasking, itu melemahkan prefrontal cortex kita. Yang dimana membuat produktivitas kita menurun sebanyak 40%. Dan membuat kita jadinya apa coba ujung-ujungnya? Bukannya produktif, kualitasnya bagus, cemas tak menentu. Ya nggak? Jadinya kayak overwhelmed, "Ah, yang mana dulu nih?" Ya nggak? Ya aku tahu karena itu aku juga kok masih terkadang, tapi karena sudah tahu hack-hack seperti ini tuh aku jauh lebih tenang and next itu adalah kamu, oke? Nah, ketika kita itu bisa fokus satu hal ke hal yang lainnya tuh dopamin kita tuh lebih stabil gitu. Jadi kayak, "Oke, ini satu accomplish, oke dan berikutnya kita apalagi nih harus kita lakukan selesai." Hal yang ketika kita melihat satu hal ke hal lainnya itu sudah selesai, itu tuh dopamin kita akan lebih stabil gitu. Kalau misalnya ada hal yang tergantung tuh kayak jadinya tuh hal kita tuh was-was terus loh. Jadi makanya apa ya, productivity hack ini tuh sudah diajarkan sekitar 1.400 tahun yang lalu. Hebat nggak tuh? Nah, kalau di dalam psikologi kita itu ketika kita melakukan hal yang baik dan kita selesaikan satu persatu, dan kita benar-benar melakukannya, itu yang membuat diri kita jadi merasa diri kita itu kompeten. Dan membuat diri kita mempercayai diri kita sendiri. Karena kita bisa melihat diri kita, "Hah, aku tuh bener-bener accountable ya ternyata ya, apa yang aku ucapkan, itu pun terjadi." Yaitu kita sebut dengan membangun self trust, kepercayaan kepada diri kita sendiri gitu loh. Kenapa kadang-kadang orang itu nggak confident? Karena mereka sering melihat diri mereka itu kayak ketika melakukan sesuatu itu nggak selesai. Nah, itu yang membuat diri kita itu jadinya kayak mempertanyakan kualitas diri kita. Nah, ketika kita belajar membangun, menyelesaikan satu hal ke hal lainnya dengan baik, sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan, itu membuat kita jadi ada self trust, trust kepada diri kita sendiri dengan kualitas diri kita, dengan ucapan kita. Karena memang aku tuh sudah menjalankan hipnoterapi itu memang amaze me so much karena ucapan, perbuatan kita itu bener-bener se-impactful itu loh walaupun lihat sepele, ketika kita benar-benar melakukan sedikit aja apa yang kita lakukan itu, kita janjikan kepada diri kita itu impact-nya sangat-sangat besar kepada diri kita sendiri. Bukan kepada orang lain ya, tapi ke diri kita. Karena ketika kita sudah mempercaya diri kita, believe in ourselves, kita tuh akan lebih kuat loh. Karena yang harus percaya kepada diri kita sendiri itu yang pertama kali adalah diri kita, baru orang lain bisa mempercayai diri kita. Nah, itu adalah salah satu kunci agar kita bisa terus berusaha loh dalam jangka panjang. Nah, itu yang sebenarnya bikin kita lebih berani melakukan sesuatu, bisa lebih disiplin, emosi kita tuh jauh lebih stabil. Pastilah ada naik turun tuh normal, tapi pasti kayak mudah kembali lagi di jalan yang benar. Itu sebenarnya yang membuat kita jauh lebih resilient untuk jangka panjang dan lebih great gitu ya, tetap berpacu di dalam tujuan kita, gitu. Jadi intinya dalam kita memproses kehidupan kita seperti ini dengan menjalankan satu persatu yang tanggung jawab kita, tugas kita, tapi kita lakukan lagi berikutnya dengan hal yang baik dan bergantung hasilnya hanya kepada Tuhan tuh meringankan diri kita. Jadi intinya adalah bagaimana kita terus berusaha, tapi dengan tenang. Tenang itu terjadi ketika kita sudah melepaskan tanggung jawab hasil kepada Tuhan. Jadi so we grow with grace gitu. Jadi lebih lembut tapi ambisius, bukan ambisius yang karena ingin membuktikan, ambisius karena panik, ambisius karena ketakutan akan tidak mencapai pencapaian, tapi you want to grow with grace and that's beautiful feeling. Aku tuh jujur ya baru setelah 31 tahun ini benar-benar baru bisa mendapatkan rasa seperti ini dan ini mahal banget to be honest. Kalau kamu belum ada di
posisi ini, ya nggak apa-apa. Perlahan-lahan kamu belajar berproses di sini, dan ketika nanti kamu mau, aku pun bisa, gitu ya, bisa bantu. Nah, kan ketika kita bisa menjalankan hidup dengan baik itu, itulah yang rasanya membuat kita jadinya align dengan Tuhan, align dengan jati diri kita, dan segala progres yang kita lakukan tuh benar-benar add up to our identity dan our true mission, kenapa kita dilahirkan di bumi ini. Itu indah banget. Oke, terus gimana caranya untuk mengaplikasikannya di dalam sehari-hari? Misalnya nih kamu punya banyak tugas, right? Misalnya let's say ada 3 prioritas atau 5 lah biasanya, apalagi nih orang-orang ambisius. Oke, put 3 dulu deh. Jadi 2 itu kayak backup kalau misalnya belum terjadi, nggak apa-apa ditaruh, tapi prioritaskan 3 itu dulu. Coba kamu prioritasin dulu ngelakuin satu hal aja dulu. Satu hal dulu, one thing at a time, fokus dulu, tuntasin dulu sampai habis, dan sambil jaga kesehatan otak mental kamu nih. Kerjain sebentar, sekitar 60 menit, 30 sampai 60 menit, istirahat 10 menit sampai 20 menit, lakuin lagi, jadi tahu ya balance ya. Yang kedua terus, selalu move forward with momentum. Jadi memang bergerak tapi itu tenang, karena apa tadi? Sudah melepaskan ekspektasi hasil kepada Tuhan. Tapi dengan cara berusaha sebaik-baiknya yang kita bisa, oke? Dan ketiga adalah tetap hati kita ini orientasinya untuk pada Tuhan. Niatkan apapun yang kita lakukan ini untuk menjalankan misi kita, agar kita bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan orang banyak. Bagaimana yang kita lakukan ini tuh sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Dan itu akan kualitas yang diberikan, energi yang kita keluarkan dan didapatkan oleh calon klien atau orang di sekitar itu jauh berbeda, percaya deh. Dan terus yang keempat adalah berusaha selalu dengan rasa syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan, segala progres yang sudah aku berikan itu adalah yang terbaik, besok aku akan lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Jadi ketika kita bisa menjalankan hari-hari itu dengan baik, dengan metode seperti itu tuh jauh lebih tenang. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang aku berikan kepada kamu agar kamu bisa reflect gitu ya. Coba tanyakan kepada dirimu satu, urusan apa sih yang benar-benar aku harus selesaiin hari ini? Ya kayak tadi ya, top 3-nya apa? Terus apakah niat aku sudah aku luruskan ke hal yang baik? Bukan hanya untuk pencapaian, bukan hanya ingin diapresiasi, tapi apakah ini bisa impactful nggak? Gitu ya. Ketiga, kalau setelah selesai tuh, apa sih yang bisa aku lakukan supaya bisa lebih tenang untuk nge-balance diri kamu? Dan jadi itulah yang membuat diri kamu tuh jauh lebih bersyukur dalam menjalani hari. Dan keempat, tanyakan ke diri kamu bagaimana kamu hari ini bisa terus stay connected sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah menjawab itu, coba tarik nafas yang dalam, tahan dan hembuskan, dan bayangkan diri kamu nanti menjalankan setiap apapun yang kamu lakukan tadi setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dilakukan dengan tenang, dengan baik. Itu adalah salah satu teknik visualisasi, agar otak kamu tuh sudah ke-train gitu untuk melakukan hal itu. Indah ya? Itu salah satu teknik yang aku pelajari juga dari hipnoterapi. So, itulah kehidupan ini. Kehidupan ini tuh bukan tentang bagaimana mudah. Kalau mudah tuh ya apa sih, kita nggak dapat apa-apa tahu. Kehidupan itu akan penuh lika-liku dan itu serunya. Tapi bagaimana lika-liku itu kita bisa mendapatkan manfaatnya, keberkahannya dalam proses itu. Dan bukan hanya keberkahan itu untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita dan masyarakat. And that will be great juga untuk agama kita. Episode ini membantu, pokoknya jangan lupa subscribe, dengerin ini lagi di YouTube dan Spotify, dan juga bisa follow Instagram aku @vindakarisma atau Grow Deep World supaya kamu bisa berkembang menjadi diri kamu yang terbaik. I'll see you soon.